Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, salam PCS dapat A. Jadi memperkenalkan diri, nama saya Ali Syukron dengan 3 digit NIM terakhirnya 046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan dari peta forest canopy density, kemudian NDDI, dan juga yang terakhir itu ada peta NBR atau kebakaran hutan lahan. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai peta forest canopy density. Sebelumnya, forest canopy density itu sendiri yaitu merupakan salah satu metode untuk mengestimasi kerapatan kanopi hutan dengan mempertimbangkan faktor-faktor vegetasi, tanah terbuka, temperatur, dan juga bayangan. Dan untuk pengolahan kali ini, yang kita butuhkan yang pertama itu ada peta SHP Kota Semarang yang kita dapatkan dari Inageo Portal. Kemudian kita untuk yang kedua ini kita ada peta Citra Landsat 8 yang kita dapatkan dari USGS Kota Semarang yang saya ambil ini di tahun 2024 bulannya Oktober seperti itu. Langsung aja untuk yang pertama kita langsung masukkan untuk bahan-bahannya, yaitu ada SHP Kota Semarang, kemudian ada Citra Landsat 8-nya yang kita masukkan. Di sini ada band 2, band 3, band 4, dan juga band 5, band 7, dan juga band 10. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan, kita melakukan koreksi radiusnya ya, dengan cara untuk sebelumnya juga di ekstrak biomass juga. Oke, yang pertama kita lakukan yaitu melakukan project raster terlebih dahulu untuk band-band yang telah dimasukkan seperti ini ya. Band 2 gitu kita masukkan di zonanya itu di zona 49S. Oke, nanti hasilnya akan seperti ini. Dan juga setelah itu nanti kita melakukan ekstrak biomass atau clip dengan SHP Kota Semarang, dan juga kita akan melakukan koreksi geometri. Untuk rumusnya sendiri itu kita melakukan satu-satu. Yang pertama ini band 5, ini kita untuk rumusnya itu band 5 dikalikan 0,0002 min 0,1. Nanti kita kasih nama, kemudian klik OK. Lakukan hal yang sama untuk band 2, band 3, band 4, band 7 seperti itu. Dan untuk band 10 itu sendiri untuk koreksi radiusnya itu berbeda. Untuk rumusnya yaitu sebagai berikut. Kita masukkan band 10 dikalikan 0,003342 min 0,1 seperti itu. Setelah kita telah mengkoreksi geometri radian untuk band-band yang telah dimasukkan, untuk langkah pertama kita melakukan yaitu perhitungan dari AVI. Perhitungan dari AVI sendiri itu untuk rumusnya yaitu sebagai berikut. Kurung buka 2 kali band 5 ditambah 1 kurung tutup kali 256 kurang band 4 kurung tutup kali band 5 kurang band 4 kurung tutup 2 kali, kemudian kita pangkatkan. Jadi di sini ada 2 kali perkalian di kurung buka 1/3 seperti itu. Kemudian kita kasih nama AVI. Dan juga yang kedua, setelah kita melakukan AVI, kita melakukan BSI, melakukan perhitungan BSI dengan cara yaitu sebagai berikut. RC per 1, kemudian ya yang sudah tertera di sini. Setelah melakukan AVI, kita melakukan BSI ya. Untuk rumusnya yaitu sebagai berikut. Band 7 plus band 4 dikurangi band 5 plus band 2 dibagi per band 7 plus band 4 ditambah band 5 plus band 2. Kemudian setelah kita sudah melakukan perhitungan AVI dan juga BSI, selanjutnya kita melakukan principal component, yaitu menggabungkan 2 layer tadi yang kemudian kita beri nama yaitu SI ya. Kita beri nama yaitu SI seperti itu. Dan juga setelah kita melakukan SI, kita melakukan perhitungan yang TI, yaitu sebagai berikut. Rumusnya ini kita klik raster kalkulatornya 0,133 ditambah 220180 kurangi 0,133 dibagi 65535 kali band dari 10. Itu untuk perhitungan dari TI-nya itu sendiri. Nah, kemudian
Setelah itu kita lanjut ke SVD. SVD itu gabungan dari BSI dan juga AVI. Kita melakukan prinsipal komponen digabungkan, klik OK, kemudian nama, kemudian klik OK. Dan kita yang terakhir, kita akan menghitung dari FCD-nya sendiri dulu, forest canopy density-nya itu sendiri, yaitu rumusnya yaitu sebagai berikut: square root turun buka SVD dikalikan SSI ditambah 1. Untuk namanya silahkan beri nama FCD seperti itu. Dan juga setelah itu kita akan melakukan setelah sudah ketemu untuk FCD-nya, kita akan melakukan reclassify. Nah, reclassify di sini saya membagikan menjadi 5 menurut dari jurnal. Jadi dibagi menjadi 5. Untuk di sini untuk break value-nya itu diubah dan hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi terlihat ya teman-teman, untuk bagian seperti waduk Jatibara, kemudian bagian laut-laut itu untuk canopy density-nya itu dikurang dari 20%. Kemudian kayak semisal perumahan itu di antara 20 sampai 30-40%, dan juga untuk yang di daerah sini seperti ini Gunung Pati, kemudian daerah-daerah yang masih hijau itu mempunyai canopy density lebih dari 80%. Mungkin jadi untuk FCD cukup sekian. Oke, kemudian untuk yang sekarang yaitu kita akan mengolah tentang kebakaran hutan lahan. Dan untuk wilayah yang saya ambil di sini yaitu di Rokan Hilir di Provinsi Riau, karena untuk daerah Rokan Hilir sendiri itu termasuk juga di mana untuk sebaran titik panasnya itu banyak untuk rentang di bulan Juli, sehingga saya pada kesempatan kali ini juga menggunakan daerah Rokan Hilir di Provinsi Riau, dan untuk citranya saya pilih yang di bulan Juli tahun 2024. Oke. Untuk yang di sini nanti kita akan menghitung tentang NBR dan juga thermal index-nya yang kita butuhkan. Untuk band-nya kita menggunakan Citra Landsat 8 yang kita butuhkan, band-nya itu ada di band 5, 6, 10 dan juga 7. Dan juga untuk band 5, 6 dan 7 itu seperti sebelumnya kita melakukan koreksi geometri radiusnya dengan rumusnya itu sebagai berikut. Dan juga untuk band 10-nya itu rumusnya yaitu sebagai berikut. Kemudian kita melakukan extract by mass untuk memotong di daerah Rokan Hilir seperti itu. Oke, setelah kita udah extract by mass ya, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan perhitungan dari TI itu sendiri. Untuk TI dari itu sendiri itu langkah perhitungannya yaitu sebagai berikut: thermal index ya. Ini untuk rumusnya menggunakan band 10. Band untuk resolusi pemetaan thermal dan juga perkiraan kelembapan tanah. Rumusnya itu sebagai berikut. Kemudian kita klik save. TI Rohil ini Rokan Hilir. Setelah kita perhitungan TI, pada saja seperti ini. Dan juga kita akan menghitung NBR-nya dengan rumus yaitu sebagai berikut. Band kita menggunakan NBR itu di band 5 dan juga band 7 dan 6. Band 5 itu yaitu NIR, band 6 itu yaitu SWIR, dan juga band 7 itu SWIR juga. Jadi nanti untuk NBR-nya kita akan menghitung 2 kali, karena dan juga untuk NBR itu sendiri yaitu untuk menyoroti area yang terbakar dan juga memperkirakan tingkat keparahan kebakaran. Dengan band NIR dan juga SWIR untuk normalis burn ratio-nya. Nah, ini untuk band 7, band 5 main band 7 per band 5 plus band 7. Terus kita NBR 1, kemudian kita akan melakukan NBR, perhitungan NBR lagi band 5 dan juga band 6 sebagai switch-nya ini. Jadi kita tulis NBR 2 seperti itu. Setelah kita perhitungannya, kita akan bagi untuk hasil dari NBR 1 dan juga NBR 2 dengan NBR 1 plus NBR 2 dibagi 2. Seperti itu kita beri nama. Kemudian lanjut kita reclassify. Nanti untuk reclassify dari NBR-nya sendiri kita dibagi menjadi 5 sesuai dengan jurnal yang kita udah pilih. Untuk break value-nya ini ada di 0, 0,25, 0,5, 0,75 dan juga 1 seperti itu.
Dan untuk hasilnya nanti akan seperti ini untuk kelas dari NBS sendiri. Dan juga setelah itu kita menghitung untuk request dari TI-nya, thermal index-nya, itu yaitu sebagai berikut. Kita klik search, kemudian kita klik search kemudian reclassify itu. Nanti untuk dari kelas dari TI-nya sendiri kita bagi juga menjadi 5. Suhunya itu seperti ini: 30, 32, 34, 36, 38. Seperti itu. Dan untuk hasilnya nanti akan seperti ini. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir kita yaitu menggabungkan antara reclassify dari NBR dan juga TI itu sendiri. Tinggal NBR classify ditambah TI classify, kemudian kita kasih nama kebakaran hutan lahan untuk daerah Rokan Hilir, seperti itu. Dan nanti hasilnya akan seperti ini ya. Jadi terlihat ya teman-teman, untuk daerah sungai ini memiliki kerawanan kebakaran hutan yang rendah di warna hijau seperti ini. Dan juga untuk beberapa ini, karena emang dominasi untuk beberapa yang merah ini lahannya gambut, kelapa sawit, sehingga untuk yang merah itu semakin merah itu berarti semakin tinggi untuk kerawanan dari kebakaran hutan lahannya itu sendiri, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke NDDI. Kemudian untuk yang terakhir kita akan melakukan pengolahan dari NDDI. NDDI sendiri yaitu Normalist Different Drop Index. Ini indeks yang digunakan untuk menganalisis tingkat kekeringan di suatu wilayah dengan menggunakan dua indeks utama, yaitu NDVI dan juga NDWI. Nah, oleh karena itu di sini bahan yang diperlukan itu yaitu SHP Kota Semarang, dan juga kita menggunakan untuk perhitungan NDVI-nya sendiri menggunakan NIR dan juga RED, yaitu band 5 dan juga band 4 untuk citra Landsat 8. Dan juga untuk rumus NDVI itu kita memerlukan band green sama NIR, jadi kita menggunakan band 3 sama band 5. Sehingga yang kita gunakan di sini yaitu ada band 3, band 4, dan juga band 5. Setelah itu kita akan melakukan project raster yang digunakan untuk menyamakan untuk koordinatnya sendiri. Sebelumnya itu 49N berubah menjadi 49S, karena untuk Kota Semarang sendiri untuk zona UTM-nya di 49S. Seperti itu. Kemudian kita melakukan extract by mesh atau clip dari Landsat tadi yang udah kita download, dan setelah itu kita melakukan perhitungan untuk radiansnya atau koreksi geometrinya. Untuk rumusnya juga rumusnya sama dengan yang sebelumnya. Melakukan band 3 kemudian dikalikan 0,00002 min 0 dikurangi 0,1, kemudian kita kasih nama radian band 3, kali ini menggunakan band 3, terus kemudian band 4 dan juga band 5. Untuk rumusnya sama untuk radiansnya itu sendiri. Dan kemudian kita menghitung langsung ke NDVI-nya. NDVI untuk kedapatan vegetasinya, untuk rumusnya yaitu kalau di sini band 5 kurangi band 4 dibagi band 5 ditambah band 4. Kita kasih nama NDVI seperti itu. Dan juga untuk NDVI sendiri itu kita menggunakan green sama NIR, jadi band 3 dikurangi band 5 dibagi band 3 ditambah band 5. NDVI Semarang. Dan seperti itu. Lanjut kita ke raster kalkulator. Nah, di sini untuk NDDI sendiri itu rumusnya yaitu NDVI min NDWI per NDVI plus NDWI. Jadinya seperti ini, NDVI dikurangi NDWI per NDVI plus NDWI. Jadilah NDDI seperti itu. Juga nanti hasilnya itu ketika udah itu hasilnya akan kita requestnya itu nanti hasilnya akan seperti ini. Ini kita samakan sesuai dengan jurnal yang udah kita punya juga ya. Untuk seperti ini 0,5 dalam air, normal, kekeringan ringan, kekeringan sedang, kekeringan berat, dan juga kekeringan sangat berat. Di sini ini ada 5, untuk yang kita punya ada 5 seperti ini. Seperti itu. Jadi diusulkan bahwasanya untuk yang warna biru ini merupakan badan air, kemudian terdapat yang normal, kekeringan ringan, kemudian ada beberapa juga di bawah ini kekeringan berat, seperti itu untuk NDDI. Sekian yang dapat saya paparkan untuk ketiga jadi pengolahan. Tadi ada forest carbon density, kemudian ada
kebakaran hutan lahan, dan juga yang terakhir ada NDTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.